Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman semuanya, di video ini kita akan membahas tentang Universitas Najran. Apa saja kelebihannya, kemudian juga apa kekurangannya, dan bagaimana sistem pembelajaran di sana. Dan alhamdulillah sekarang saya di semester 3. Jadi pekan depan sudah mulai pembelajaran di semester 3 di Universitas Najran. Saya mengambil fakultas Syariah wa Usuluddin dan jurusannya Usuluddin. Jadi kalau di Usuluddin ini kita lebih fokus mempelajari Al-Quran dan juga As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW beserta ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga hadis. Sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Universitas Najran. Universitas Najran ini dia terletak di kota Najran, provinsi Najran di Saudi Arabia. Dan Najran dia berbatasan langsung dengan Yaman, jadi di sebelah selatan Saudi Arabia. Tapi tenang, walaupun kita di perbatasan Yaman, Saudi Yaman, tapi tidak ada konflik di sana, alhamdulillah. Jadi memang sampai saat ini atau pada saat ini sudah aman. Jadi tidak ada lagi peperangan dan tidak ada hal-hal yang berbahaya lagi di sana. Kalau dahulu sekitar 4 tahun sebelumnya, kurang lebih ada senior salah satu mahasiswa dari Indonesia, dia masih mendengar ledakan-ledakan, tapi sekarang sudah aman. Jadi jangan khawatir bagi antum yang mau mendaftar di kampus ini. Jadi Universitas Najran terletak di kota Najran, Saudi Arabia, di selatan Saudi Arabia, berbatasan langsung dengan Yaman. Kemudian universitas ini didirikan pada bulan Syawal, tepatnya pada tahun 2006 atau 2007. Seingat saya 2006. Kemudian memiliki untuk putra banin itu 14 fakultas, dan untuk akhwat atau banat itu memiliki 10 fakultas. Dan komplek kampus ikhwan dan juga akhwat itu berbeda ya, jadi tidak disamakan, itu berbeda. Jadi ada satu kompleks untuk akhwat dan satunya untuk ikhwan, berbeda. Dan semua pendaftar jika diterima di universitas ini boleh mengambil fakultas apapun yang dia inginkan. Tidak hanya terbatas pada fakultas agama, tetapi untuk kedokteran itu khusus untuk orang Saudi saja. Jadi bisa mengambil fakultas apapun, tarbiyah, pendidikan, kemudian juga mungkin idaratul amal, ekonomi dan sebagainya bisa, hasub, komputer dan sebagainya bisa. Hanya saja fakultas kedokteran untuk mahasiswa asing tidak bisa, itu dikhususkan untuk mahasiswa Saudi. Kemudian Najran University juga menjadi kampus terluas di Saudi Arabia. Luasnya sekitar 18.000 km persegi, paling luas di Saudi Arabia. Dan bagi saya sendiri ini menjadi kekurangan kampus Najran University. Kenapa? Karena saking luasnya kita kemana-mana susah, harus memakai kendaraan. Jadi teman-teman saya sebagian membeli sepeda, sebagian membeli skuter, karena untuk kemana-mana sulit. Maksud sulit di sini jauh, karena kampus ini kampus terluas di Saudi Arabia, seperti itu. Kemudian kita akan mengenal atau mengetahui bagaimana sistem pembelajaran di kampus Najran University. Yang pertama, di sini di kampus ini kita dalam setahun 2 semester, ada 2 semester. Sebelumnya kampus memberlakukan 3 semester di dalam 1 tahun. Dan sampai saat ini beberapa kampus di Saudi Arabia memang masih menerapkan 3 semester di dalam 1 tahun. Dan tentu perubahan ini karena masih baru beberapa bulan sebelumnya atau baru semester kemarin diberlakukan dalam setahun hanya 2 semester. Karena baru, jadi saya merasa sedikit ada perubahan yang mengganggu pada sistem pembelajaran. Misalnya di dalam penerapan waktu kuliah, mata kuliahnya ditaruh di jam-jam yang bagi saya itu terlalu kurang optimal lah. Mungkin itu karena baru, mungkin kedepannya akan lebih baik lagi insya Allah. Kemudian 2 semester dalam 1 tahun. Kemudian di dalam 1 semester ada 3 ujian, UTS 2 kali dan UAS 1 kali. Jadi ujiannya ada 3.
Dan UTS ini, ujian tengah semester, kadang ujian keduanya oleh sebagian dosen diganti dengan tugas, atau mahasiswa yang mengajukan kepada dosen supaya UTS kedua diganti dengan tugas, karena ujian yang banyak bagi sebagian mahasiswa menjadi momok tersendiri. Jadi mereka lebih memilih tugas ketimbang ujian, seperti itu. Jadi kita bisa mengajukan, dan itu kembali kepada dosennya apakah dia menerimanya atau tidak. Kita kembali kepada dosennya. Kemudian masa belajar setiap semester 4 bulan. Jadi kalau masa aktif belajarnya kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Kemudian setelah itu nanti ada libur. Misalkan di semester ganjil, semester pertama itu setelah 4 bulan masa pembelajaran, kemudian ujian akhir semester, setelah itu libur 10 hari. Libur 10 hari, baru setelah itu kita masuk ke semester berikutnya. Dan setelah UTS pertama juga ada libur 10 hari. Jadi di dalam satu semester kita libur 2 kali. Nah, kemudian setelah semester genap, kita telah memasuki semester genap, baru setelah itu liburan saifi, ijazah saifiyah, atau liburan musim panas. Nah, liburan musim panas inilah waktu kita pulang ke Indonesia. Dan ijazah saifiyah ini selama kurang lebih 2 bulan ya. Kemudian ujian di Najran University sebenarnya bagi saya sendiri mudah. Akan tetapi itu tergantung dosennya sendiri sih. Jadi apakah dosennya killer atau mutasahil, syadid atau mutasahil, itu tergantung dosennya. Jadi kalau kita ujian, kita tergantung dosennya, apakah itu akan mudah atau sulit, itu tergantung dosennya. Makanya banyak dari teman-teman saya yang ketika mulai atau sebelum dimulai pembelajaran pada suatu semester, mereka tanya-tanya dosen, minta testimoni bagaimana dosennya, syadid, mudahkah dalam mengajar, atau penjelasannya mudah atau tidak, kemudian ujiannya sulit atau tidak. Jadi kita bisa milih dosen, milih syu'bah di mana kita akan belajar pada semester tersebut. Jadi alhamdulillah ini menjadi kelebihan tersendiri di Najran University. Dan mungkin di kampus-kampus lainnya di Saudi Arabia secara umum. Kemudian setelah itu sistem belajar berikutnya, di dalam sepekan kita libur 2 hari. Jadi tidak hanya sehari, kita libur 2 hari, pada hari Jumat dan juga hari Sabtu. Kemudian sisa-sisa hari berikutnya pada satu pekan itu menjadi hari aktif belajar. Kemudian ya, waktu kuliahnya tidak tentu. Kalau di Universitas Najran ini, atau mungkin di kebanyakan kampus di Saudi Arabia, waktu kuliahnya tidak tentu. Kadang ada dosen yang mengajukan untuk kita masuk di jam 7 pagi, padahal biasanya kita mulai pembelajaran di jam 8 pagi. Kemudian kadang juga ada beberapa mata kuliah atau kelas yang diadakan pada jam 6 atau 7, bahkan 7 malam, 6 atau 7 malam. Dan ini menjadi hal yang baru bagi saya sendiri, karena memang tidak terbiasa seperti itu. Kemudian juga kadang jika dosennya berhalangan hadir, jika tidak izin, maka perkuliahan akan dilakukan secara daring, online, melalui aplikasi. Ada aplikasi khusus untuk kampus-kampus di Saudi Arabia. Jadi kalau kita belajar online melalui aplikasi tersebut. Itu sekian dari sistem belajar di kampus Najran University. Kemudian kita akan melihat kelebihan apa yang ada di kampus Najran University. Yang pertama tentu, kita ketika belajar di kampus manapun di Saudi Arabia, kita akan mendapatkan beasiswa full. Dan sangat sedikit ada yang belajar di Saudi Arabia tanpa menggunakan beasiswa. Maksudnya tidak mendapatkan beasiswa itu sedikit. Jadi jalur mandiri itu sangat sedikit. Mungkin hanya 10% dari 100% yang belajar di Saudi Arabia itu menggunakan beasiswa, menggunakan biaya sendiri. Kemudian kelebihan berikutnya adalah fasilitas asrama juga lengkap. Jadi alhamdulillah di Najran University asrama kita itu fasilitasnya lengkap, mulai dari lemari, kemudian juga
ranjang, kasur, bantal, semuanya lengkap. WiFi juga tersedia, meja belajar, kursi, bahkan di setiap kamar itu diisi oleh 2 mahasiswa. Setiap kamar mendapatkan satu kulkas kecil, tapi itu cukup bagi 2 orang. Alhamdulillah. Kemudian juga kelebihan berikutnya adalah terkadang kampus menyediakan atau mengadakan umroh gratis bagi mahasiswa. Jadi biasanya kalau mahasiswa baru memang suka diadakan rutin. Jadi mahasiswa baru akan mendapatkan umroh gratis dari kampus. Akan tetapi terkadang di waktu-waktu tertentu, misalkan di bulan Ramadan, kampus juga mengadakan umroh gratis, dan itu tidak hanya untuk mahasiswa baru, mahasiswa lama pun juga bisa ikut umroh gratis tersebut. Kemudian kita tentu mendapatkan uang saku sebesar 840 rial, dan semua kampus di Saudi seperti itu, mendapatkan uang saku sebesar 840 rial. Dan jika kita nilai setiap semester atau minimal 2 semester itu bagus di atas rata-rata, misalkan nilai rata-ratanya atau IPK-nya lah itu sekitar 4,8 atau minimal 4,7 sampai seterusnya, maksimalnya 5, maka akan mendapatkan badal imtiaz. Jadi ada uang khusus bagi mereka yang nilainya besar. Badal imtiaz ini sekitar 1000 rial. 1000 rial. Kemudian juga ada uang badal kutub. Uang badal kutub ini uang untuk membeli kitab. Jadi setiap tahun kita mendapatkan uang untuk membeli kitab sekitar 850 rial. Dan setiap tahun ini tidak mahasiswa tertentu, semua mahasiswa mendapatkannya untuk membeli kitab. Kemudian apa kekurangan di Universitas Najran ini? Di Universitas Najran sejauh ini yang saya rasakan, pertama, jauh dari pusat kota. Jadi kampus kita jauh dari pusat kota Najran. Jadi untuk membeli kebutuhan atau kita ketika perlu sesuatu itu sulit. Jadi memang kita jauh dari pusat kota. Dan untuk pergi ke warung pun ada bis khusus untuk beli kebutuhan setiap pekannya. Seperti itu. Jadi ya walaupun mungkin menjadi salah satu kekurangan Najran University, kita jauh dari pusat kota, akan tetapi ada bis khusus yang akan mengantar kita untuk membeli kebutuhan bulanan di luar kampus. Kemudian susah untuk mengikuti kajian di luar kampus karena memang saya sendiri belum menemukan kajian-kajian di luar kampus. Dan tidak hanya itu, terkadang jika ada daurah atau acara apapun itu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman di luar kampus, terkadang memang dari pihak kampus melarang untuk ikut acara-acara tersebut. Dan saya tidak mengetahui apa penyebabnya. Ya kita hanya bisa manut saja supaya tidak terjatuh pada pelanggaran seperti itu. Dan kita juga kalau seandainya tidak bisa mengikuti daurah-daurah atau acara seperti itu di luar kampus, kan kita masih bisa mengikuti secara online. Jadi mungkin bisa diminimalisir dengan kajian-kajian dan daurah-daurah online seperti itu. Kemudian jauh dari Mekah dan Madinah. Ini yang menjadi salah satu kekurangannya. Kita kalau pergi ke Mekah dan Madinah itu biasanya menggunakan bis, dan jarak perjalanannya jika kita hitung dengan jam itu selama 12 sampai 15 jam, sangat jauh ya. Dan kemudian kekurangan berikutnya, tidak ada kantin. Jadi kita tidak makan dari makanan yang dimasak di kantin. Kita masak sendiri, mahasiswa masak sendiri, dan terkadang ini menjadi kekurangan yang lumayan memberikan pengaruh, karena memang kalau masak kita biasanya menghabiskan waktu banyak seperti itu. Kemudian kekurangan berikutnya adalah kampus masih dalam pembangunan. Kan pada awal video tadi kita sebutkan bahwa kampus ini didirikan pada tahun 2006. Jadi memang termasuk kampus yang baru di Saudi Arabia. Jadi karena masih pembangunan, masih banyak pekerja di sini, dan itu salah satu kekurangannya. Tapi mungkin itu kekurangan yang tidak terlalu berarti, karena gedung asrama sendiri dan juga gedung kampus sudah selesai. Hanya beberapa bangunan saja yang belum selesai. Mungkin itu yang bisa saya
jelaskan mengenai kampus Najran University. Dan jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.